Kejari Maluku Tengah naikkan status kasus dugaan korupsi Bansos 9,7 miliar ke penyidikan. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial senilai 9,7 miliar rupiah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan. Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Markus Yongen Pangkei menjelaskan peningkatan status perkara ini dilakukan setelah tim penyelidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan berdasarkan surat Perintah Penyelidikan nomor PRIN-DATAR 52/11-FD1.1/09/2025. Dikatakannya, selama proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa sekitar 300 saksi dan mempelajari berbagai dokumen penting. Hasil ekspos di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri menyimpulkan telah ditemukan peristiwa pidana korupsi dalam penyaluran bansos tersebut. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan dana bansos sebesar Rp9.799.544.000 untuk 680 kelompok usaha pada tahun anggaran 2023. Namun dana yang dicairkan hanya mencapai Rp8.112.044.000 dan disalurkan kepada 538 kelompok usaha. Ironisnya, proses penyaluran itu tidak melalui evaluasi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 9 tahun 2023. Padahal, Diskop UKM Maluku Tengah memiliki kewajiban melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan bansos. Akibatnya, banyak penyaluran tidak tepat sasaran, muncul laporan pertanggungjawaban fiktif, bahkan ditemukan kelompok penerima yang tidak menyerahkan LPJ penggunaan dana sama sekali. Kejari Maluku Tengah menegaskan tim penyidik akan segera melanjutkan proses penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan, menelusuri aliran dana, serta mengidentifikasi calon tersangka. Dalam proses penyidikan ini, nanti kami akan mengumpulkan minimal 2 alat bukti, kemudian kami juga akan melakukan pendalaman terhadap penanganan perkara bansos ini. Otomatis ketika ada pendalaman berarti nanti ada TO. TO ada terkait operasi. Apabila memang hal ini terbukti dengan dibantu dengan 2 alat bukti, maka kemungkinan besar akan ada penetapan tersangka. Pihak kejaksaan juga menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional, berintegritas, dan akuntabel, sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prinsip Zero KKN.